Shalom aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini akan membahas sebuah temanya begini: martir di Alkitab. Ya, martir di Alkitab. Martir itu bahasa apa ya? Bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Arabnya itu syuhada, ya, martir atau syuhada di Alkitab. Ya, saudara, saya mendengar ada orang ya yang menjadi korban ya, korban akhirnya meninggal dunia. Kita ikut berduka ya terhadap 6 korban yang meninggal dunia dalam suatu kejadian di Cikampek ya, tol Cikampek KM 50 ya, semua sudah tahu lah itu ya. Kita ikut berduka untuk hal itu, dan mari kita taat, kita ikuti yang punya wewenang untuk menjelaskan, untuk membuat pernyataan adalah yang punya otoritas berdasar undang-undang, yaitu kepolisian. Jadi kita ikuti apa yang sudah disampaikan oleh kepolisian, oleh rilis kepolisian ya toh, terhadap kejadian di KM 50 ya, tol Cikampek ya. Jangan mendirikan kebenaran sendiri, jangan membuat statement sendiri ya. Kalau toh ada hal-hal yang menurut Anda kurang pas, kan ada jalurnya lewat, mau jalur silahkan, mau jalur hukum atau apa silahkan ya. Tetapi untuk sekarang ini ya toh, kita harus mengikuti penjelasan atau rilis statement yang sudah dikeluarkan oleh yang punya otoritas, punya wewenang, yaitu polisi. Ya, itu sikap kami, dan kami ikut berduka atas meninggalnya saudara-saudara kami ya di dalam insiden di KM 50 ya. Kami menghimbau jangan membuat statement-statement mendirikan kebenaran sendiri ya. Kalau ada yang kurang pas ya silahkan melalui jalur ya, jalur yang ada. Baik, kenapa kok kita ngasih komen begitu? Karena yang akan kita bicarakan adalah martir. Martir dalam kekristenan, dalam Alkitab itu kalau bahasa Arab syuhada ya. Pak, jadi martir, jadi syuhada itu apa begitu mudahnya sih Pak? Ya, oh dia mati itu, oh dia martir tuh, oh dia syuhada itu. Oke, saudara-saudara, saya juga berduka terus untuk untuk yang 4 orang korban di mana? Di Palu ya, di mana itu? Poso ya. 4 orang ya. Dari sebuah pelayanan di gereja Salvation Army itu di mana, di Poso, 4 orang ya. Lalu timbul tanya nih, Pak, itu yang 4 orang itu martir bukan? Nah ini dia saudara ya. Ya saudara tidak boleh kecewa, tidak boleh marah ya loh. Kalau saya berkata yang di Poso yang mati 4 orang itu ya kita ikut berduka, tetapi kalau menurut Alkitab itu bukan martir. Ya supaya tegas gitu. Pak Pendeta berani ngomong gini, ada ayatnya nggak? Ya pasti ada, nanti sebentar ya. Demikian pula tidak mudah begitu ya, orang-orang asal mati jadi martir. Saya mau ngasih contoh ya, ilustrasi ya. Kan ada ini pendeta ya, pendeta itu biasa. Kalau pendeta ini pasti kasusnya sama pelayan-pelayan yang bantu di gereja tuh. Ada pendeta laki-laki ketemu sama pelayan di gereja perempuan ya. Udah, jadilah kasus ya. Perempuan itu dihamili oleh pendeta. Ya. Takut ketahuan dibunuh itu ya. Lalu pendetanya ngabur. Lalu ada orang yang belain, jagain pendeta. Ya pendeta kan akhirnya ngabur ya, dicari sama polisi dong, jadi buron. Lalu jadi bodyguard tuh, ada yang jadi bodyguard pendetanya. Lalu bodyguardnya ini ya insiden atau combat dengan polisi, ditembak mati. Apakah bodyguardnya pendeta itu bisa disebut
martir? Tidak, ya, otomatis tidak, ya. Jadi untuk menjadi martir itu tidak asal mati, matinya di gereja, matinya ditembak atau matinya, itu martir itu, ya. Tidak, saudara, ya. Tadi kan saya sudah bilang yang di Poso itu apakah dia masuk martir? Tidak. Kenapa saya bilang tidak? Mari kita lihat. Bahwa kita berduka atas 4 orang yang mati, yes. Jadi jangan salah paham, ya. Saya berduka, saya ikut belasungkawa terhadap saudara-saudara kita umat Kristen dari Salvation Army yang di Poso yang meninggal. Tetapi untuk menyatakan bahwa apakah dia martir atau bukan, saya menyatakan tidak, dia bukan martir. Mari kita lihat, kenapa kok bukan martir? Karena ada kriterianya martir itu, ya. Wahyu 20 ayat 4 di Alkitab ditulis orang yang dipenggal kepalanya, itulah martir, ya. Zaman dulu dipenggal, kalau sekarang ditembak pun boleh, ditembak, dibakar boleh lah, ya. Dipenggal kepalanya karena ini dia, karena kesaksian tentang Yesus dan firman Allah. Lalu tidak menerima tanda dari binatang dan patungnya, tidak menyembah binatang dan patungnya. Jadi kriterianya apa? Tidak menerima tanda dari patung dan binatang, itu 666. Lalu dia karena kesaksian tentang Yesus dan firman Allah. Pak, yang diberitakan bukan kesaksian Yesus, Pak, tetapi kesaksian Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Terus yang diberitakan bukan firman Allah, Pak, tetapi Injil lain yang tidak ada di dalam Injil Kristus. Apakah dia kalau mati, Pak, meskipun dipenggal kepalanya termasuk martir? Tidak. Cek baik-baik, gitu. Meskipun kamu mati di gereja, gerejamu dibakar, lalu kamu dibunuh, lalu kamu dipenggal kepalanya. Cek dulu. Yang kamu beritakan kesaksian tentang Yesus dan firman Allah atau bukan? Bukan, Pak. Wong gereja kami gereja Tritunggal, Pak. Kesaksiannya ya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Firman yang kamu beritakan, ya firman yang lain, Pak. Pokoknya Allah itu kesatuan. Kan nggak ada di Alkitab, nggak penting, Pak. Kami punya kitab lain, Injil lain. Terus Anda mati, dibakar, ya, dipenggal kepalanya. Apakah Anda termasuk golongan martir di sini? No, 100% tidak. Jangan marah sama pendeta HTD, ya. Ikutin apa kata Alkitab. Di Alkitab ditulis yang dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan firman Allah. Yohanes sendiri di dalam Wahyu 1 ayat 9, dia mengatakan aku menulis ini karena kesaksian tentang Yesus dan firman Allah. Jadi pasti Yohanes nanti dipenggal kepalanya. Pasti. Ya. Saya ulang, yang disebut martir menurut Alkitab adalah kalau di dalam Wahyu 6 ayat 9-10 disebut dibunuh. Tapi kalau Wahyu 20 ayat 4 dipenggal kepalanya, ya, karena kesaksian tentang Yesus dan firman Allah. Sama sih, dibunuh karena kesaksian tentang Yesus dan firman Allah, ya. Atau dipenggal kepalanya karena kesaksian Yesus dan firman Allah. Itu standarnya, dan tidak menerima tanda dari 66 demi nama Bapa. Lah kalau di sini Bapa itu kan bukan kesaksian tentang Yesus. Ya? Ya. Emang Bapa itu Allah bukan? Bukan. Siapa bilang Bapa Allah? Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan Allah. Allah itu Yesus Kristus. Ya. Anda menerima tanda enggak dari nama 66? Tanda ini di sini adalah roh dari iblis, ya. Kontranya, lawannya adalah tanda dari Roh Kudus di dalam Efesus 1 ayat 13, gitu. Dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu siapa? Yesus. Ya, sama dengan Wahyu 14 ayat 1, ya, ke 144.000 orang itu diberi tanda nama Yesus dan nama Bapanya. Nama Bapanya siapa? Ya, Yesus juga. Ya. Jadi kalau Anda tiap hari begini demi nama Bapa, aduh, mbok inget ya. Aduh, ini Bapa siapa ini? Ya. Yesus enggak ada. Yesus bukan Bapa itu, ya. Bapa yang dulu Yesus sujud udah enggak ada itu. Ya, udah enggak ada. Ya. Waduh. Tiap hari, Pak, kami bisa puluhan kali, Pak, demi nama Bapa, Pak. Ya, itu tanda dari 666. Lalu Anda mati, dibakar misalnya, ya, dipenggal kepalanya. Apakah Anda martir? No. Ya. Anda mati bukan dalam rangka kesaksian tentang Yesus maupun tentang firman Allah. Oke.
Lalu apa Pak? Upahnya apa sih Pak kalau orang yang disebut martir itu? Ya di Alkitab, martir ini pasti nanti ikut menghakimi bersama dengan Yesus di dalam Matius 19 ayat 28, di dalam Daniel 7 ayat 9 sampai 10, di dalam Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Hakim agungnya adalah yang lanjut usianya, yaitu Yesus Kristus. Lalu kita ini yang 12 rasul itu, 12 rasul ya, duduk di 12 kursi ikut menghakimi di dalam Matius 19 ayat 28. Jadi siapa Pak yang nanti punya ini? Ke-12 rasul. Ya, ke-12 rasul nanti ikut menghakimi di tahta putih itu ya. Lalu memerintah sebagai raja di surga selama-lamanya di dalam Wahyu 22 ayat 5. Ya. Kemudian memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun sebagai raja selama 1000 tahun. Ini Wahyu 20 ayat 4. Lalu nanti duduk sebagai yang di 12 tahta di dalam tua-tua itu ya. 24 tahta kan ada 12 Israel plus 12 rasul. Kira-kira orang kalau seperti Paulus nanti di mana Pak? Paulus itu menjadi raja di dalam surga sampai selama-lamanya ya. Paulus dan orang-orang yang dipenggal kepalanya. Jadi siapakah yang martir ini? Ke-12 rasul plus orang-orang lain termasuk Paulus yang dipenggal kepalanya. Kan ada banyak nanti yang dipenggal kepalanya terus sampai sekarang ada. Tapi syaratnya harus kesaksian tentang Yesus dan firman Allah. Kalau kesaksian tentang Bapa, Anak, Roh Kudus tidak termasuk. Oke Pak, jadi kalau ada orang sedang di gereja, lalu gerejanya itu dibakar, orangnya dibunuh, dipenggal kepalanya, martir atau bukan, cek dulu. Dia kesaksiannya Yesus, firman Allah apa yang lain? Ternyata dia Tritunggal Pak, Bapa, Anak, Roh Kudus. Terus dia juga beritanya bukan firman Allah Pak, tetapi dia punya aturan sendiri, punya kitab sendiri, yang nggak tertulis di situ Pak. Allah itu kesatuan, kan mestinya Allah itu satu, tapi dia kesatuan lalu dia mati Pak di situ. Martir bukan Pak, bukan. Pasti Pak, pasti karena ini ayat Alkitab kok. Jadi penting Pak ya. Yesus itu penting Pak ya, menjadi Allah penting. Penting banget. Karena Anda kalau kepleset, Anda masih menolak Yesus Allah, masih ngotot, ngeyel, tegar tengkuk, masih nyembah Bapa, maka kamu Kristen kambing. Mau mati kayak apa juga tidak bisa disebut martir gitu. Martir itu enggak kayak gitu. Martir kok dikarang-karang gitu. Jadi syuhada nih, jadi martir ini. Anda belain pendeta yang lagi bikin kriminal, lalu Anda jadi bodyguard, lalu mati. Anda pikir kita jadi martir ini gitu. Martir itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya syuhada gitu. Tidak bisa Anda belain lagi jadi bodyguardnya pendeta yang berbuat kriminal, terus Anda mati ditembak polisi, terus Anda bilang kita martir ini. Apa dulu yang Anda bela? Apa dulu yang Anda beritakan? Ya, beritanya adalah kesaktian tentang Yesus, kesaksian tentang Yesus. Bukan berarti kita belain Yesus, enggak. Yesus enggak perlu dibela. Kita bersaksi tentang Yesus. Ini kayak saya ini kan sedang bersaksi tentang Yesus Allah. Saya tidak pernah bersaksi tentang Tritunggal toh. Enggak. Saya tidak membuat pengajaran-pengajaran tentang Tritunggal. Yang saya saksikan adalah Yesus Allah dan firman Allah. Saya cuman bersaksi, cuman memberitakan yang tertulis toh. Kalau yang enggak tertulis enggak mau saya. Allah itu kesatuan. Bapa, Anak, Roh Kudus itu kan enggak tertulis, enggak mau saya. Yang saya beritakan yang tertulis. Apa kata Alkitab? Alkitab bilang Allah itu satu ya satu, nggak usah ditafsir kesatuan gitu. Allah itu esa, yaitu Yesus Kristus, titik, tanpa embel-embel. Nggak usah Bapa dalam nama Yesus, Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Nggak usah pakai embel-embel. Anda akan kepleset nanti namanya jadi Kristen kambing, lalu Anda mati ya toh, mati mengenaskan karena mungkin ya toh dipenggal kepalanya atau ditembak atau ini, lalu Anda pikir kita jadi syuhada, jadi martir. Salah saudara, cek dulu. Anda mati karena apa? Kalau kesaksian Yesus memberitakan tentang firman Allah, nah itu bisa. Nanti akan terkumpul kok yang menjadi martir ini ya. Martir ini tugasnya nanti sebagai raja-raja di surga ya. Kalau yang 12 rasul nanti ikut menghakimi dan duduk di tahta sebagai
yang 12 itu 12 tambah 12 kan 24 tahta plus nanti ikut di dalam kerajaan 1000 tahun ya. Itu yang 12 ya. Ya, gitu ya. Padat, singkat dan clear ya saudara-saudara. Demi kemurahan Allah saya ingin mengatakan bahwa ayo kembali ke Alkitab ya. Begitu pentingnya ya toh. Ini sudah era modern seperti ini, nggak ada gunanya Anda jadi orang Kristen selama Anda masih ngototer, ngeyeler, tegar tengkuer, masih nyembah Bapa demi nama Bapa sehari ratusan kali demi nama Bapa. Iblis yang jadi bapamu. Mustahil kamu selamat. Mustahil. Ayat Alkitab. Tidak ada yang mengatakan nyembah Bapa masuk surga. Tidak pernah ada. Bapa sekarang di surga. Tidak ada Bapa di surga. Yang ada Yesus, Allah yang benar. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad. Sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya. Amin.